Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Menunggi. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan berbagi informasi terkait dengan pelaksanaan untuk P3K Guru di tahun 2021. Di sini ada info terbaru dari Pak Muhammad Ridwan, di mana beliau menjelaskan di Twitternya juga sama yang saya infokan sebelumnya terkait dengan persoalan kenapa formasi P3K Guru belum muncul di portal SSCSN. Nah, di sini beliau kembali memposting terkait untuk pelaksanaan P3K Guru di tahun 2021 mengenai proses pendaftaran untuk P3K nantinya. Oleh karena itu, sebelum kita ke informasi selengkapnya, seperti biasa teman-teman, bagi yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja. Di sini kita buka Twitter dari Pak Abi Ridwan yang telah memposting terkait untuk pelaksanaan P3K Guru. Di sini beliau menjawab salah satu pertanyaan ya. Di sini kita baca pertanyaannya, Pak, misal sekolah A tidak ada formasi GTT di sekolah tersebut, bisa daftar di sekolah lain tidak di tahap 1. Kemudian baru Pak Muhammad Ridwan memposting dengan menjelaskan untuk P3K 2021 itu guru tetap wajib daftar dan pilih formasi pada 30 Juni sampai dengan 21 Juli. Nanti sistem yang akan mengatur harus ikut di tahap 1, 2, atau 3. Dan beliau menghimbau pantau terus medsos BKN dan Kemendikbud. Jadi teman-teman di sini sudah jelas, dan hal ini pun sebenarnya sudah dijelaskan juga pada Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Di sini kita bisa lihat di pasal 17 di bagian ke-6 pelamaran itu di poin nomor 2, di mana pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali di awal pembukaan seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Jadi teman-teman, walaupun nanti kalaupun seandainya di tempat Bapak Ibu guru tidak ada formasi guru di kabupatennya, jadi disarankan juga seharusnya itu membuat akun terlebih dahulu, karena nanti di P3K Guru sudah kita ketahui itu ada 3 tahap, dimana 3 tahap ini untuk tahap ketiga itu Bapak Ibu guru bisa lintas kabupaten untuk mengikuti seleksi apabila nanti di kabupaten atau instansi tempat Bapak Ibu berada itu tidak membuka formasi tentunya. Jadi mengenai kapan kita bisa memilih apakah kita bisa ikut di tahap 1, tahap 2, atau tahap 3, nanti sistem yang akan mengatur semua hal tersebut, dimana Bapak Ibu guru bisa ikut di tahap 1, 2, atau 3, karena secara otomatis data di Dapodik Bapak Ibu guru sekalian sudah tercantum semua bahwasanya Bapak Ibu guru itu berasal dari sekolah negeri, swasta, ataupun THK 2 nantinya itu di atas BKN tentunya. Nah, untuk hal itu jadi di sini Pak Ridwan menghimbau untuk semua guru itu tetap wajib melakukan pendaftaran dan pilih formasi pada 30 Juni sampai 21 Juli. Jadi di sini manfaatkan waktu yang masih ada untuk melakukan pembuatan akun. Kalau seandainya sudah bisa Bapak Ibu guru di tempat atau daerahnya sudah bisa memilih formasi P3K Guru, silakan lanjut proses pendaftarannya sampai selesai dan pemilihan proses formasinya, karena nanti sistem yang akan mengatur Bapak Ibu guru bisa ujian di tahap 1, 2, atau 3 nantinya. Tentunya itu datanya sumbernya dari Dapodik semua pastinya, karena sudah kita ketahui bahwa untuk pelaksanaan P3K Guru itu ada integrasi antara BKN, data BKN dengan Kemendikbud atau Dapodik ya. Nah, itu terkait dengan proses pendaftaran Bapak Ibu guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K 2021. Kemudian untuk terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi pada saat melakukan pendaftaran, di sini BKN juga membuat postingan teman-teman yang harus teman-teman ketahui tentunya bagi yang ingin melamar CPNS maupun P3K, di mana BKN memposting di Twitter resminya juga
Di sini dijelaskan, Sobat BKN, Mimin barusan cek medsos, banyak pertanyaan seputar tata cara dan alur pendaftaran ASN yang masuk. Namun rata-rata pertanyaan tersebut sudah ada jawabannya di sscsn.bkn.go.id/FAQ. Nah, sebelum kalian menyesal karena salah input, yuk baca FAQ dulu sebelum mendaftar. Jadi sini penting ya teman-teman. Sebelum melakukan pendaftaran, cek kembali jawaban pertanyaan yang sering dilontarkan di portal sscsn.bkn.go.id/FAQ. Di sini untuk bantuan lebih lanjut dapat mengakses nanti bagian helpdesk sscsn.bkn.go.id. Jadi teman-teman, sebelum kita melakukan pendaftaran silahkan cek dulu di sini ya di bagian FAQ. Ini seringkali juga saya infokan ke teman-teman sekalian, sebelum melakukan pendaftaran silahkan dibaca terkait pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan pendaftaran akun, kemudian syarat daftar. Di sini bisa kita cek semua, perbaikan data, pencetakan kartu, dokumen, masalah login, masa sanggah, contoh kasus dan lain sebagainya. Nah, untuk semua CSN semuanya sudah lengkap di sini, CPNS dan P3K non guru. Kalaupun seandainya di sini nanti masalah yang teman-teman hadapi tidak muncul atau tidak ada di sini, itu bisa dilakukan atau ditanyakan pada helpdesk di sini ya. Dan kita coba buka bagian menu helpdesk di sini. Mungkin barangkali contoh kasus seperti ini ya. Misalnya NIK dan nomor KK teman-teman itu tidak terdaftar. Nah, di sini bisa kita ajukan pertanyaan atau bantuan ya. Pusat bantuan untuk sistem seleksi SSCSN 2021 di sini. Nah, untuk buku panduannya sini kita bisa download juga di sini. Silakan saja klik tautan di sini untuk mendownloadnya. Nah, di sini maka akan muncul buku tersebut. Kita akan lihat buku untuk helpdesk ini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk petunjuk, buku petunjuk helpdesk SSCSN 2021. Kita bisa lihat teman-teman semua. Ini mulai misalnya cara penggunaan untuk data diri ya, misalnya NIK dan nomor KK tidak ditemukan, kemudian NIK didaftarkan orang lain, kemudian masalah reset password, lupa jawaban pengaman 1, kemudian lokasi lahir tidak ditemukan, perguruan tinggi tidak ditemukan, pengecekan dapodik dan lulusan PPG, pengecekan XTHK2, semuanya lengkap di buku panduan di sini teman-teman. Jadi silakan di-download di menu helpdesk, layanan helpdesk di sini. Caranya di bagian home nanti atau ketika pertama kali kita masuk ke menu portal SSCSN, pilih saja di bagian helpdesk, maka nanti akan diarahkan ke sini. Silakan klik menu tautan di sini untuk mendownload buku ini. Nah, kita lihat semuanya di sini terkait permasalahan untuk pendaftaran, semuanya sudah dijelaskan di dalam buku panduan tersebut atau di dalam buku panduan helpdesk ini. Ya, silakan dibaca, di-download, karena helpdesk ini tujuannya itu untuk memang mengatasi berbagai macam permasalahan yang teman-teman hadapi ketika nantinya ada kendala pada saat melakukan pendaftaran. Jadi silakan di-download buku petunjuk untuk helpdesk SSCSN 2021 bagi teman-teman yang menemukan kendala untuk pendaftaran. Sekian dari Usmanogi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.